Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar akhwati fillah rahimakumullah semua? Semoga Allah limpahkan keimanan, kesehatan, dan keberkahan secara aktivitas di tengah-tengah pandemi corona kali ini. Saya ucapkan barakallahu fikum bagi antum semua yang sedang bersemangat untuk senantiasa beribadah. Dan ayo yang masih rebahan, yang masih belum menggunakan detik-detik Ramadan untuk sesuatu yang bermanfaat, mari kita bersatu khairat. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk mendapatkan kebaikan. Kajian hari ini tentang Ramadanku spesial, istiqomah dan raih mutakin kecintaan. Baik, akhwati fillah rahimakumullah, sebelum kita sharing ilmu gitu ya tentang optimalisasi amalan di bulan Ramadan, maka alangkah baiknya kita awali dengan ilmu sebelum beramal. Hadis riwayat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mencantumkan hadis yang berisi doa Rasulullah ketika menyambut Ramadan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a hilala qala Allahumma ahillah alaina bil yumni walil imani wassalami walil islami rabbi wa rabbakallah. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bulan Ramadan, beliau berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah hilal bulan ini bagi kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan, dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ya, selanjutnya, berbahagialah, ya, Ramadanku kali ini spesial di tengah wabah. Maka ucapkanlah qadarullahu ma syaa. Dalam menghadapi wabah, Islam mengajarkan kita untuk menyikapinya melalui 3 perspektif, yaitu perspektif akidah, fikih, dan adab. Dalam perspektif akidah, setiap muslim wajib meyakini bahwasanya tidak ada hal sekecil apapun ya di jagat raya ini yang akan bergerak atau memberikan dampak sedikitpun kecuali atas izin Allah, termasuk penyakit. Hakikatnya, penyakit tidak menular dengan sendirinya, melainkan dengan izin Allah. Karenanya, setiap muslim wajib tawakal ala Allah. Sebab penyakit ini datangnya dari Allah, dan hanya Allah saja yang mampu untuk mengangkatnya, sebagaimana Allah Maha mampu untuk menciptakannya. Ketika menimpa muslim yang taat, penyakit ini menjadi rahmat yang menggugurkan dosa serta mengangkat derajatnya. Sebaliknya, saat menimpa ahlul maksiat atau orang kafir, maka penyakit ini adalah sebuah siksaan. Dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa muslim yang wafat disebabkan karena wabah, maka insya Allah dia mati syahid. Karenanya kita wajib berserah diri kepada Allah, kembali kepada Allah, perbaharui taubat, menangis dalam sujud, mengemis di tengah keheningan malam, dan selalu mohon perlindungan darinya, karena inilah yang disebut dengan tawakal. Kemudian dalam perspektif fikih ya, jadi salah satu prinsip dalam syariat adalah hifdzun nafas atau menjaga jiwa. Ya, secara garis besar, Islam mendorong segala hal yang menjaga keselamatan jiwa manusia dan melarang segala yang mengancamnya. Syariatnya ya, memerintahkan kita untuk waspada dan hati-hati dari wabah dan sejenisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, larilah kamu dari orang yang sakit kusta, sebagaimana kau lari dari kejaran harimau. Tidak tanggung-tanggung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita lari dari kejaran harimau. Artinya, Nabi memerintahkan kita untuk sebisa mungkin menghindari wabah yang menular ini. Belum lagi jumlah hadis yang menganjurkan untuk berobat ketika sakit.
Literatur fikih pun menggambarkan dengan gamblang perhatian syariat terhadap keselamatan jiwa. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki luka, jika air membahayakan lukanya, maka bolehlah bertayamum. Ya, kemudian seseorang yang sakit diperbolehkan untuk meninggalkan puasanya dan membayar dengan qadha setelah sembuh. Seseorang yang khawatir akan keselamatan dirinya dari wabah atau lainnya dengan kekhawatiran yang berdasar, maka diizinkan untuk tidak sholat Jumat. Baik, selanjutnya, bahkan jika situasi mendesak dengan pertimbangan dan persiapan yang matang, maka karantina wilayah, PSBB ataupun lockdown menjadi opsi yang harus dijalankan untuk meredam persebaran COVID-19 dan itu terbukti efektif di berbagai negara. Sebetulnya, jauh sebelum masyarakat modern mengenal istilah lockdown, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan solusi tersebut. Dalam sabdanya, "Idza sami'tum bis-sha'un bi'irdi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tahruju minha." Artinya, bila kalian mendengar penyakit menular sha'un di sebuah tempat, maka janganlah mendatangi tempat itu. Dan jika penyakit itu terjadi di tempat sementara kalian berada di dalamnya, atau bahasa kekiniannya red zone ya, maka janganlah kalian atau keluar atau pergi darinya. Selanjutnya adalah perspektif adab mengharuskan kita untuk tidak meremehkan atau menertawakan musibah yang menimpa saudara kita atau disebut dengan asyamatah. Tidak mengharuskan kita untuk rendah hati, jangan merasa hebat atau kuat ketika tidak tertular. Di sisi lain, adab menuntut kita untuk tidak panik berlebihan, menghindari menimbun kebutuhan, dan meningkatkan karakter berbagi, membantu yang sedang kesulitan dengan segala kemampuan yang dimiliki. Itu prinsip adabnya. Selain Rasulullah, di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab juga ada wabah atau taun ya. Dalam sebuah hadis diceritakan Umar sedang perjalanan ke Syam, lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Saat itu ya, Syam dipimpin oleh seorang gubernur ya yang bernama Abu Ubaidah ibnu Jarrah, dan hadis ini diriwayatkan atau dinarasikan oleh Abdullah bin Amir ya. Umar tidak melanjutkan perjalanan. Dalam hadisnya Umar sedang dalam perjalanan ke Syam sampai di wilayah bernama Sakhr, mendapat kabar ya bahwa ada wabah di Syam. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda, seperti yang tadi saya sampaikan di awalnya tadi ya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya, tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Percakapan ini sebenarnya sangat panjang ya, sampai kemudian Umar akhirnya mantap untuk tidak jadi pergi ke Syam karena Abdurrahman bin Auf mengingatkan hal ini. Ini sangat penting bagi kita ya untuk menimbang dan memilih bagaimana kita akan pergi. Ingat ya, syariatnya sudah jelas, kemudian pemerintah juga himbauannya sangat jelas. Jadi mohon dipikirkan lagi untuk yang masih ingin keluar kota. Beribadahlah dan teruslah berbuat baik karena ini adalah waktu yang tepat. Menukil dari kata-kata Umar bin Khattab, jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangannya itu akan hilang dan dosanya itu akan kekal. Masya Allah. Kemudian yang kedua, perbanyaklah zikrullah karena itu adalah asyifa. Janganlah buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia karena itu adalah penyakit. Artinya bisa menyebabkan kita iri, dengki, hasad ya, dan lain sebagainya ya, karena kekurangan dalam mengingat Allah. Kemudian orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, sholat, dan berjihad.
Karena apabila orang yang berilmu meninggal, maka akan ada kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup oleh selain penggantinya, yaitu orang berilmu juga. Maka kenapa ilmu itu penting ya, dan lebih ada lagi yang penting belajar adab sebelum ilmu. Nah, di waktu-waktu Ramadan ini alhamdulillah, terutama yang sedang haid gitu ya, maka jangan hanya rebahan, jangan hanya bermalas-malasan, mari ya membuka-buka lagi, mengambil banyak ilmu ya, bisa dilakukan karena kita memang tidak pergi kemana-mana begitu. Jadi hikmah pandemi adalah untuk lebih konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya menukil dari kata-katanya Khalifah kedua Umar bin Khattab, beribadahlah seakan-akan engkau akan mati besok hari, dan bekerjalah seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti akan diberikan contoh mutabaah yaumiyah selama Ramadan ya, biar kita semakin semangat dalam targetan begitu, termasuk minimal 1 kali khatam gitu ya. Kalau yang tahun kemarin sudah 1 kali khatam, itu sekarang bisa ditingkatkan 1,5 atau 2 kali. Adapun untuk mengisi waktu luang ketika Ramadan kali ini ya itu ya, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah senin ini menempel di tempat sujud begitu ya, dan sekaranglah waktu terbaik kita untuk kemudian kita berlama-lama bersama Al-Quran Karim. Sekaranglah waktu terbaik kita untuk berbanyak-banyak doa ya, dan meminta kepada Allah supaya Allah berkenan mengangkat wabah COVID-19 ini. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.